Setiap undangan pernikahan adalah pertanda sukacita. Tapi bagaimana jika undangan itu datang dari tempat yang tidak ada di peta dan dari seseorang yang seharusnya sudah lama meninggal? Dinda, wanita 29 tahun, bekerja di Jakarta. Suatu hari, ia menerima undangan pernikahan dalam amplop lusuh, tanpa perangko, tanpa nama pengirim, hanya tertulis, "Kepada sahabat lama, kami mengundang Anda menghadiri pernikahan kami di Desa Melayang, 3 April, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Hormat kami, Larissa dan Arga." Dinda syok. Larissa adalah teman SMA-nya yang hilang misterius 10 tahun lalu saat melakukan penelitian skripsi di Jawa Tengah. Tak lama kemudian, 3 sahabat lama Dinda, Rani, Joko, dan Raka juga mengaku mendapat undangan serupa. 4 orang ini pernah satu geng dengan Larissa. Mereka memutuskan untuk datang. Awalnya untuk menghormati Larissa, tapi juga karena penasaran. Larissa masih hidup. Mereka menyewa mobil dan berangkat. Tapi mereka kesulitan menemukan Desa Melayang. Google Maps tidak mengenal desa itu. Saat bertanya pada warga desa terdekat, seorang bapak tua berkata dengan suara serak, "Kalau memang dapat undangannya, kalian bakal sampai. Tapi jangan harap bisa balik." Mereka mengabaikannya. Makin mendekati lokasi, sinyal hilang. Kabut tebal turun. Aroma bunga melati menyengat. Mobil tiba-tiba mogok di tengah hutan. Lalu dari arah kabut, muncul perempuan muda berpakaian adat Jawa lengkap, membawa lentera. "Mari, tamu kehormatan sudah ditunggu." Mereka berjalan kaki mengikuti perempuan itu. Tiba-tiba kabut menipis dan mereka melihat desa. Desa itu tidak seperti zaman sekarang. Semua rumah kayu kuno. Orang-orang memakai beskap dan kebaya. Anak-anak berlari tanpa alas kaki. Dan tak terlihat kabel listrik. Tapi anehnya, penduduk tersenyum terlalu lebar, menatap tanpa berkedip. Mereka tahu nama para tamu. Seorang pria tua kepala adat menyambut. "Kalian tepat waktu." Sang pengantin wanita sudah tak sabar. Pesta berlangsung mewah. Gamelan berdentum tanpa henti. Makanan disajikan tanpa pelayan. Larissa muncul sebagai pengantin. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Ia memeluk Dinda dan berbisik cepat, "Kalian harus pergi sebelum aku digantikan sepenuhnya." Dinda bingung. Mempelai pria bernama Arga sangat tinggi dan kaku. Wajahnya seperti topeng kayu tanpa ekspresi. Rani merasa melihat wajah Arga bergerak seperti retak. Seseorang berbisik pada Joko, "Setiap 10 tahun, pengantin butuh tamu agar tetap hidup."
Raka masuk ke dapur dan melihat sebuah altar foto, termasuk foto mereka berempat. Di bawahnya tertulis, calon tamu. Rani mulai linglung, seolah dirasuki, dan ia berbicara dengan bahasa Jawa kuno. Penduduk desa mengelilingi mereka pelan-pelan, dan musik gamelan berubah jadi kacau. Dinda menyadari ini bukan pernikahan biasa, melainkan ritual pengikatan roh, di mana pengantin wanita harus mempersembahkan tamu dunia nyata agar bisa menyatu dengan pasangannya. Roh tua bernama Arga yang menghuni desa gaib ini. Larissa tidak ingin menikah, tapi ia terjebak sejak 10 tahun lalu. Setiap dekade, ia harus membawa tamu baru untuk menggantikan dirinya. Larissa membantu Dinda dan Joko keluar, tapi Rani sudah ditangkap dan dirantai sebagai tumbal baru. Raka kerasukan oleh roh Arga dan menyerang mereka. Larissa memutuskan berkorban. Bakar undangannya. Itu satu-satunya cara kalian bisa keluar dan mengurung desa ini selamanya. Dinda membakar undangan. Saat api menyala, desa mulai terbakar. Penduduk berteriak kesakitan. Langit menjadi merah darah. Dinda dan Joko ditarik oleh Larissa ke sebuah jalan kecil yang ditutupi pohon beringin. Tiba-tiba, Dinda dan Joko terbangun di pinggir jalan aspal dan hari sudah pagi. Tak ada jejak desa, tak ada kabut, bahkan mobil mereka kembali normal. Namun, Rani dan Raka hilang. Dinda menggenggam abu dari undangan yang terbakar. Di dashboard mobil, muncul sebuah undangan baru dengan tulisan tangan. Terima kasih telah menggantikan tempatku. Larissa.